Ini hasil studinya ya Bu Putri, ya, hasil studi disertasi ya. Iya. Hasil studi S3-nya bersama-sama dengan kami semoga bisa memberikan wacana baru untuk teman-teman di TIP barangkali nanti untuk karya dalam tugas akhirnya. Untuk itu nanti pada pelaksanaan kuliah umum akan dipandu langsung oleh Pak Kaprodi. Tapi sebelumnya itu mungkin Pak Kaprodi bersedia untuk menyampaikan sedikit sambutan untuk kita semua. Silakan Pak Hoiron. Baik, terima kasih Bu Winda. Yang saya hormati tentunya eh, Mbak Putri ya. Biar selalu muda itu dipanggil Mbak gitu. Biar Terima karena kasih, seumuran Pak. kayaknya ya. Kita semua seumuran jadi dipanggil Mbak saja. Pertama tentunya kami berterima kasih ya dari Prodi atas kehadiran Mbak Putri meluangkan waktu untuk memberikan insight gitu kepada mahasiswa kami. Jadi ini adalah rangkaian ya rangkaian acara dari webinar awal kita di bulan November lalu itu dengan dari BAIC dari Bangladesh, kemudian dilanjut dari BRIN beberapa waktu lalu, kemudian yang terakhir itu dengan UGM dari rekan-rekan di sana, kemudian saat ini dengan Universitas Andalas. Tentunya senang sekali karena dari Universitas Andalas ini kayaknya baru pertama sih kayaknya ini ya kita menghadirkan narasumber. Saya ke sana itu juga bahkan belum sempat mampir ke Unannya, hanya lewat karena untuk menuju bandara itu lewat juga itu di Unan ya. Sayang sekali sebenarnya pengen main-main di fakultas gitu untuk bertegur sapa dengan staf-staf yang ada di sana. Kemudian terima kasih juga Bu Winda yang sudah menyiapkan acara ini sampai terlaksana hari ini. Kemudian untuk adik-adik mahasiswa silakan dimanfaatkan ya, kesempatan ini untuk menggali informasi, menggali ilmu dari orangnya langsung gitu. Karena kalau kita baca paper, kita baca ini kan kadang-kadang ada sesuatu yang kita tidak jelas yang harus kita cerna sendiri, kita cari-cari sendiri itu maksudnya apa. Nah, kalau ada orang lain langsung itu kita enak mau tanya apapun akan lebih jelas dan lengkap. Kemudian juga semoga untuk acara hari ini hanya membuka gitu Mbak Putri ya untuk kedepannya karena kalau TIP ini memang lingkupnya cukup luas. Jadi kami bisa dengan prodi TEP, ya, TEP dan biosistem, kemudian dengan teknologi pangan, kemudian dengan bahkan dengan ekonomi, ya, kita itu masih masih bisa ada irisan keilmuan di sana, sehingga harapannya ke depan kita bisa lebih mempererat eh, kolaborasi, tidak hanya melalui webinar, mungkin ya dari cerita-cerita seperti yang kemarin dari BRIN itu ternyata risetnya inline dengan yang sedang dilakukan oleh mahasiswa. Sehingga ke depan mau coba kita buat eh, apa proposal kolaborasi jika ada kesempatan. Kemudian yang dengan beberapa teman di Tokyo beberapa bulan lalu itu juga ternyata gayung bersambut. Ternyata beliaunya juga mempersilahkan untuk adik-adik mahasiswa bisa mengunjungi. Tentunya kalau skala nasional itu juga akan lebih mudah dibandingkan yang internasional untuk persiapannya. Termasuk juga kalau tidak salah mahasiswa kami itu ada yang ke UNAN ya, kalau nggak salah ke Hmm. untuk MBA PMM ya, pertukaran mahasiswa Merdeka itu kalau nggak salah ada, seingat saya itu ada di Unsri kemudian di UNAN itu insya Allah ada. Nah, sehingga semoga ini bisa mengawali atau memperkuatlah hubungan antara Universitas Jember dengan Universitas Andalas. Kemudian kurang lebihnya saya mohon maaf itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kalau ini mendadak juga ini kemarin itu Bu Winda eh, mengerin selama beberapa hari begitu ya. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktu di pagi hari ini. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada Bu Winda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hoiron. Baik, untuk teman-teman semua, Bu Putri dan Pak Hoiron, sebelum kita mulai acara, untuk kelancaran acara pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Sejenak kita menundukkan kepala. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Silahkan kepada Pak Hoiron untuk bisa memulai untuk kegiatan kuliah umum pada pagi hari ini. Kemudian kepada mahasiswa, ayo, walaupun sudah mulai hawa-hawa liburan, gitu ya, tapi ini adalah bekal, ya bekal untuk liburan. Jadi ini adalah suplemen gizi gitu. Kalau milih dari 5 sempurnanya dari ilmu itu ya Pak Coy ya. Baik, silahkan Pak Coy untuk memulai, saya serahkan. Baik, terima kasih Bu Indah. Jadi kita ini agak-agak santai sebenarnya Mbak Putri. Makanya ini sama Bu Indah saya ditodong untuk eh, apa membuka, bukan membuka ya, mengawal acara ini. Biasanya kemarin juga sudah tanya Bu Indah ini nanti siapa yang ini itu dan seterusnya. Sudahlah kita ini juga karena ya di kampus sedang ini waktunya koreksi juga ya BKD dan seterusnya itu kan banyak yang di ini. Sehingga teman-teman ada yang izin untuk tidak bisa mengikuti acara hari ini. Baik untuk eh, webinar kali ini ya sebelum kita mulai ya Mbak Putri saya mau menyampaikan terlebih dahulu kurikulum vitae dari Mbak Putri. Nah, ini mohon maaf formnya masih dalam bentuk eh, apa namanya katakana ya, ada katakana, ada yang kanji juga. Nah, ini pakai furigana dan seterusnya. Nama eh, Putri Wulandari Zainal di sini ini biasa dipanggil Mbak Putri ya berarti ya. Kalau kalau Iya. panggilannya ya, karena saya pakai nama depan saja untuk manggilnya. Kemudian eh beliaunya itu lulus dari ini saya mulai dari yang S1-nya saja. S1 dari UNAN tahun 2005. Kemudian eh 2009 ini lulusnya. Ya, Kemudian lulus 2009. ya 2009 ya. Ini eh, kemudian untuk S2-nya dari IPB itu masuk 2009 kemudian lulusnya 2012. Kemudian untuk S3-nya itu dari United Graduate School of Agriculture Science. Berarti ini ya masih apa namanya ini masih masa continue to present ini Mbak Putri Udah bukannya sudah selesai, Pak. selesai kan Di ya. Ini 2023 kan ini, iya. makanya kok nggak diupdate ini setahu saya sih sudah selesai. Dari United Graduate School ya UGS itu sama. Saya juga dari United Graduate School tapi dari ini yang berbeda. Kemudian eh ini adalah riset yang dilakukan oleh Mbak Putri mulai dari 2011 sampai 2021. Sini banyak terkait dengan lipidomik ya. Lipidomik, apa itu lipidomik? Mungkin ada yang penasaran itu biar nanti akan dijelaskan lah oleh Mbak Putri seperti apa. Kemudian juga beliaunya eh, untuk afiliasi apa sudah saya sampaikan ya. Beliaunya dari program studi. Oh, nggak ditulis di sini. Jadi beliaunya itu dari program Di studi bawah Teknik sini. Pertanian dan Biosistem dari Universitas Andalas, ya, mulai tahun 2015. Nah, mungkin itu dulu lah untuk perkenalannya, karena tak kenal maka tak sayang katanya begitu. Nah, sehingga mungkin kita juga penasaran ya, lipi apa tadi itu ya, lipidomik ya kalau Komit. nggak salah. Nah, ini apa sih itu kan eh,
perlu kita tanya secara langsung kepada beliaunya untuk menjelaskan secara detail nanti. Untuk waktunya ya kurang lebih bisa di 40 menit sampai 1 jam lah paling lama. Kemudian kita bisa lanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab. Setelah itu baru dilakukan penutupan. Ya mungkin itu yang untuk pengantarnya. Untuk Mbak Putri, bagaimana untuk materi dan ininya sudah bisa dimulai? Di-share ya, Pak ya? Ya, di-share. Oke, Pak. Ya, jadi mungkin waktu dan tempat ya kami berikan ke Mbak Putri. Oke, terima kasih Pak atas introduction-nya. Sudah memperkenalkan saya ke mahasiswa, dan terima kasih juga kepada Bu Winda karena telah mengundang saya di kuliah umum pada hari ini. Mungkin saya akan coba share materinya pada hari ini. Eh, Pak Khairon, itu saya tidak bisa nge-share. Apakah sudah ke-share? Sudah. Sudah, Sudah oh, Sudah ter-share, ya. nampak, sudah nampak. sudah kelihatan ya? Ya. Oke, saya ulang buka lagi ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mungkin hari ini gimana kata Pak Khairon dan Bu Winda, saya mungkin akan share ilmu yang saya dapat selama program doktoral yang saya gali di Gifu University. Mungkin ini hampir bisa dibilang fresh from the oven ya Pak ya Bu ya. Karena baru di tahun ini saya tamat selama 3 tahun ngulik tentang yang namanya si lipidomik yang kita bawa ke produk-produk pertanian. Yang mungkin dulunya dia hanya digunakan di bidang medis ya. Lalu kita coba, kita bawa lipidomik itu ke produk-produk pertanian untuk bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi sesuatu di produk pertanian tersebut. Oke, mungkin awalnya saya akan mengenal dulu, sama seperti yang Bapak katakan bahwasanya kalau kenal maka tak sayang. Oke, jadi mengenal dulu. Ini tadi mungkin biodata saya sendiri yang sudah dipaparkan oleh Pak Khairon, di mana tentang pendidikan saya dari S1, S2, S3, dan sekarang saya masih menjadi staf di teknologi pertanian. Lalu bidang interestnya, awalnya mungkin interestnya saya di S1 itu tentang near infrared, lalu berubah ke transportasi, pengemasan, dan penyimpanan, lalu di S3 fokus di fisiologis, perubahan fisiologis produk pertanian, dan akhirnya mendarat di metabolomik dan lipidomik pasca panen. Jadi karena saya di teknik pertanian, tepatnya bidang kajian saya itu di pasca panen, jadi saya lebih mengulik segala sesuatu yang berhubungan dengan pasca panen. Tetapi metabolomik dan lipidomik juga bisa digunakan di food atau di pangan. Oke, ini publikasi yang sudah dipaparkan juga oleh Pak Khairon dari tahun 2012 sampai 2023, di mana terakhir publikasi yang saya publish adalah tentang lipidomic profiling untuk menilai tingkat kesegaran pada kubis. Jadi ada beberapa kendala di buah-buahan dan sayuran. Nah, kita mencoba mengambil bidang lipidomik ini untuk bisa mengakses, bisa menilai tingkat kesegaran di buah-buahan dan sayuran. Oke, setelah memperkenalkan tentang diri saya sendiri, ini mungkin di introduction bisa adik-adik lihat juga.
apa aja sih yang sudah digunakan di field apa aja atau di bidang-bidang apa aja lipidomik ini sudah digunakan. Pertama di bidang kesehatan, fungsional lipid, di mana kita bisa melihat nutrisi dari lipid yang terkandung pada makanan ataupun yang dibutuhkan oleh manusia. Lalu ada untuk mengidentifikasi origin makanan atau asal dari makanan. Kadang kita kan membuat makanan di suatu industri, kita nggak mengetahui, kita hanya langsung makan, beli di supermarket, langsung kita makan. Tapi kita nggak tahu dia asalnya bagaimana, cara pembuatannya bagaimana. Nah, menggunakan lipidomik kita bisa mengetahui asal dari makanan tersebut. Lalu untuk di sini juga food adulteration detection. Jadi permasalahan di makanan juga ada mencampur sesuatu hal ya, mencampur misalnya contohnya gandum. Nah, gandumnya dicampur sama yang lain atau beras, berasnya dibilang beras asal A, tapi ternyata berasnya dicampur dengan grade yang lain. Itu kita bisa mendeteksi apakah ada yang murni atau tidak itu menggunakan lipidomik ini juga. Lalu ada food safety assurance. Jadi kita juga bisa melihat keamanan dari si makanan tersebut. Contohnya yang digambar, kita lihat ada daging. Apakah daging ini segar atau tidak, itu bisa kita selidiki juga menggunakan lipidomik. Yang biasanya kita ngelihat daging, agak susah ya membedakan mana yang segar atau tidak, atau biasanya kita menciumnya atau melihat perubahan warnanya. Nah, menggunakan lipidomik profiling, kita juga bisa menelaah mana yang segar, mana yang tidak. Kita bisa memisahkannya. Ini secara garis besarnya. Sebelum kita lebih dalam lagi mengenai lipidomik, nah kita mencoba memahami apa sih, kenapa sih lipidomik itu bisa kita gunakan dalam mendeteksi pangan, makanan ataupun produk-produk pasca panen. Nah kita ketahui bahwasanya lipid ini ada di dalam jaringan, di dalam tubuh manusia, di dalam buah-buahan sayuran ataupun di dalam buah-buahan dan sayuran atau produk agrikultur yang telah kita ubah menjadi produk makanan. Nah, di sini dikatakan bahwasanya ada ribuan spesies lipid itu eksis di dalam metabolisme, di mana yang kita ketahui tubuh kita ataupun makhluk hidup itu melakukan metabolisme di dalam tubuhnya atau di dalam jaringannya. Nah, ketika jaringan tersebut melakukan metabolisme tersebut berlangsung di dalam tubuh suatu benda atau suatu produk, maka jaringan bagian luar seperti membran sel itu dia yang pertama terkena oleh perubahan lingkungan sel. Contohnya ketika dingin, pertama terkena respon dingin ketika kita kedinginan itu adalah bagian dari kulit kita. Nah, bagian dari kulit kita itu terdiri dari jaringan-jaringan membran sel. Nah, makanya ilmu lipidomik ini bisa digunakan untuk mendeteksi atau perubahan lingkungan-lingkungan seluler yang terjadi pada tubuh manusia ataupun pada produk-produk pertanian. Oke, kita lihat lagi next. Nah, selain itu bisa kita lihat ini ada beberapa penggunaan lipidomik untuk bisa menyelidiki apa yang terjadi, perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi pada buah-buahan dan sayuran atau pada produk-produk makanan. Di sini dikatakan bahwasanya ada eksisnya 716 jenis lipid. Nah, dikatakan juga lipid itu merupakan metabolit esensial yang memiliki banyak fungsi seluler. Nah, lipid di tubuh juga memiliki fungsi seluler yang sangat banyak. Dia bisa dijadikan sebagai sinyal, di mana yang saya katakan sebelumnya, bahwa jika terjadi paparan perubahan lingkungan, dia akan memberikan sinyal kepada di dalam metabolismenya atau di dalam tubuh kita untuk melakukan sesuatu hal. Lalu kandungan lipid total juga di dalam sel itu sangat banyak. Makanya kalau zaman sekarang dibilang worth it lah ya kita menggunakan lipid ini untuk bisa mengidentifikasi sesuatu perubahan yang terjadi di bahan makanan ataupun di produk-produk pertanian yang segar. Oke. Setelah mengenal apa itu lipidomik, nah di lipidomik itu ada lipid, nah banyak jenis-jenisnya yang menyusun membran sel tersebut. Nah ini salah satunya saja saya ambil itu adalah kelasnya yaitu gliserofosfolipid. Nah di situ banyak. Nah ini seperti manusia juga dia itu tersusun atas kepala dan kakinya. Nah lipid ini juga terdiri dari ribuan jenisnya. Maka kita harus menyelidiki juga mana yang sangat berperan penting pada saat
produk-produk makanan atau buah-buahan dan sayuran mengalami perubahan yang diakibatkan adanya perubahan lingkungan yang memapar pada produk-produk tersebut. Oke, ini supaya kita ketahui, salah satu saya ambil contoh di sini fosfolipid. Kita bisa lihat di sini ada kepalanya, di mana kepalanya kita sebut sebagai hidrofilik. Nah, di sini ada polar group, ada fosfat, ada gliserol. Lalu ada dua kakinya. Nah, dia memiliki kaki. Nah, kaki ini kita sebut sebagai hidrofobik fatty acid tail. Nah, kakinya ini terdiri dari fatty acid. Nah, dari gambar juga kita bisa lihat, yang kepalanya itu dia suka air, sedangkan yang kakinya tidak suka air. Nah, kita biasanya menyebut sebagai fosfolipid bilayer atau lapisan dari fosfolipid yang tersusun dalam pembentukan membran. Oke. Nah, sebelum masuk lebih dalam lagi, kita mau melihat dulu apa aja sih pendekatan dari omik. Yang kita ketahui mungkin adik-adik juga udah tahu, ada namanya genomik, transkriptomik, lalu proteomik, dan metabolomik. Kalau genomik fokus DNA, transkriptomik RNA, lalu proteomik protein. Nah, metabolomik itu dia fokus ke metabolite, amino asid, dan lipid. Nah, jadi ada 4 cabang ilmu yang ada, lalu lipid ini masih masuk ke dalam payung dari si metabolomik. Nah, dia itu terpisah karena awalnya metabolomik di tahun 1998, kita lihat ya sejarahnya, di tahun 1998 itu metabolisme atau metabolomik ini diciptakan oleh Oliver. Lalu dia ini diciptakan untuk bisa mempelajari sesuatu hal yang berhubungan dengan metabolit dalam suatu sistem biologis. Nah, di tahun 2003 muncullah studi lipidomik dan dia masih masuk ke dalam naungan yang namanya si metabolomik. Nah, lipidomik ini dia khusus mempelajari metabolisme lipidom seluler, lalu lipidomik dianggap sebagai subbidang. Nah, dia masih masuk ke dalam subbidang metabolomik yang dia akan menelaah tentang kandungan lipid, total dalam sel, organ, atau sistem biologis. Akan tetapi di 2020, khusus untuk metabolomik aja, yang endogen aja kita bisa mengetahui atau terdeteksi di bahan makanan ataupun tubuh manusia serta produk-produk agrikultur, produk-produk pertanian lainnya sebanyak 35.000 yang bagian endogennya. Lalu 8.000 bagian endogen dan eksogennya 35.000 yang mana terkandung di makanan, obat-obatan, racun, mikroba yang telah dicoba digali oleh peneliti. Nah, di tahun 2020 juga di Desember untuk lipid itu terdiri dari 45.000 sehingga sekarang lipid mulai memisahkan diri dari metabolimik karena untuk bisa menelaah tentang struktur lipid yang ada di membran sel itu sekitar 45.000 berdasarkan lipid maps sehingga lipidomik mulai memisahkan diri terhadap metabolomik. Jadi dia memiliki cabang ilmu sendiri yang disebut sebagai lipidomik. Nah, sekarang ini kita bisa ketahui bahwasanya metabolimik dan lipidomik ini masih terkategori baru, tapi berkembang sangat pesat. Orang-orang peneliti telah mulai melirik dan mulai menggali lebih dalam lagi tentang metabolimik dan lipidomik karena kemanfaatannya yang sangat memberikan keuntungan bagi kita dalam bisa memisahkan sesuatu hal dari yang segar atau tidak segar, dari yang rusak atau tidak rusak, dari yang originnya dari mana, lalu apakah ada pemalsuan atau tidak. Menggunakan lipidomik kita bisa menelaahnya. Nah, di situ juga masih ada penasaran bagi researcher, bagi peneliti, karena lipidomik juga karena ilmu baru, jadi kita harus menelaah bagaimana cara mengekstraksinya dari tanaman-tanaman atau bahan-bahan makanan, lalu bagaimana sifat dari struktur lipid tersebut pada saat terpapar oleh kondisi lingkungan yang berbeda-beda itu masih misteri. Jadi peneliti-peneliti masih menelaah terutama di bidang pertanian, produk-produk pertanian itu masih banyak misteri-misteri yang harus kita telaah lagi lebih dalam sehingga peneliti pada saat sekarang masih sangat terfokus dengan penggunaan lipidomik dan metabolomik untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan yang terjadi pada produk-produk pertanian. Oke, ini sejarahnya. Ini yang membedakannya, apa sih yang membedakan antara metabolomik dan lipidomik? Kalau untuk metabolomik dia lebih fokus pada
ke hidrofilik compound, di mana di sini ada, mungkin ada juga udah mengetahuinya, karena saya yakin dan percaya anak-anak TIP itu fisiologinya itu sangat kuat ya, kimianya sangat kuat ya, ya Ibu ya, Bapak ya. Di sini metabolomik fokus pada karbohidrat atau gula, amino asid, dan nukleotide. Lalu kalau untuk lipidomik, dia hanya fokus pada fatty acid, gliserolipid, gliserofosfolipid, sphingolipid, sterolipid, dan lain-lain. Nah, di mana fatty acid, gliserolipid, gliserofosfolipid itu adalah yang membentuk atau yang komposisi pada membran sel yang ada di jaringan seluler. Oke, jadi kelihatan ya perbedaan antara lipidomik dan metabolomik. Nah, lipidomik di sini di mana kelasnya di sini ada lipidomik, kita berbicara tentang kelas, tentang famili, tentang subkelas, tentang spesies. Nah, di sini lipidomik spesiesnya aja sudah hampir 40.000, sedangkan metabolomik itu jenisnya itu ada sekitar 30.000. Sehingga kita untuk fokus tidak bisa untuk fokus ke kedudukannya, kita harus pilih salah satu, apakah fokus terhadap lipidomik ataupun metabolomik. Oke, di sini kita lihat lagi pada awalnya itu lipidomik digunakan atau dikembangkan untuk biomarker dalam mempelajari keadaan penyakit. Jadi kalau dulunya di bidang kedokteran bisa mengetahui mana sel yang terkena kanker atau sel yang tidak terkena kanker menggunakan lipidomik. Misalnya ya sel yang terkena kanker, misalnya spesies apa yang terbanyak di situ, triasylglycerin yang terbanyak atau fosfoditil asid yang terbanyak. Nah, jika fosfoditil asid yang terbanyak berarti dia selnya itu telah terkena kanker. Nah, itu awalnya adalah digunakan di kedokteran. Lalu saat sekarang sudah kita tarik untuk bidang-bidang pertanian. Oke. Nah, ini bagan yang biasanya kita gunakan ketika kita menelaah dia saat dia terkena paparan perubahan dari luar, apa yang akan dilakukan untuk perlindungan membran sel sehingga isi sel itu tidak tersakiti atau tidak tidak menjadi bocor. Kalau contohnya misalnya kerusakan dingin pada saat tanaman tumbuh, itu akan ada yang namanya freezing injury. Nah, pada saat freezing injury karena ada kristal es di dalam membran sel, bisa kemungkinan akan terjadi robek di membran sel. Jika ada terjadinya robek berarti terjadinya transport ion yang sangat berlebihan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh membran sel tersebut? Membran tersebut harus mengubah jumlah dari membran sel pendiri dari atau pembentuk dari membran sel. Contohnya, misalnya fosfatidyl asid atau PA yang kita katakan, dia akan berubah menjadi DAG, atau DAG dia akan berubah menjadi PC. Jadi, jika PA ini udah banyak di dalamnya, artinya si membran sel tersebut mencoba untuk mempertahankan diri, untuk melindungi isi sel tersebut dari perubahan atau pembekuan yang diakibatkan oleh freezing injury. Ini bagan yang biasanya kita gunakan untuk sebagai acuan kita apa yang terjadi di dalam membran sel tersebut pada saat terjadinya perubahan lingkungan. Oke, ini peran lipid. Di sini yang saya bilang tadi, di sini contoh case-nya adalah chilling injury. Nah, chilling injury, ketika chilling injury itu terjadi, adik-adik pernah melihat pisang, di mana pisangnya kalau kita simpan pisang tersebut di dalam kulkas, itu akan berubah menjadi coklat, dan rasanya jika kita makan rasanya itu manisnya akan berkurang. Nah, kalau misalnya sudah terjadi chilling injury atau sel membrannya udah rusak permanen, artinya kita tidak bisa melakukan proteksi lagi, kita tidak bisa melakukan pengembalian sel membran tersebut ke dalam bentuk semula. Akan tetapi jika kita mengetahui sebelum terjadinya rusak permanen, artinya masih rusak temporary, kita bisa membalikan kembali si sel membran tersebut menjadi normal, yaitu dengan cara mengembalikan ke suhu normal. Jadi bagaimana sih cara kita untuk bisa mengetahui lebih cepat? Nah, dengan menggunakan lipidomik, sebelum terjadi chilling injury, yang biasanya kita melihat chilling injury itu terjadi, kita benar-benar melihat warnanya sudah coklat. Lalu ketika kita buka pisangnya, rasanya sudah tidak manis lagi, atau warna daging buahnya sudah coklat. Berarti artinya itu sudah terjadi permanen
rusak membrannya sudah jadi permanen. Nah, kalau kita menggunakan lipidomik, sebelum terjadi rusak permanen ini, kita bisa melakukan melakukan penanggulangan cepat, penanggulangan dini sebelum dia rusak permanen. Nah, kita lihat jika PA di situ atau fosfatidil asil situ terkandung banyak di dalam sel ketika kita melakukan penelitian, artinya adalah ini possibility akan terjadinya kerusakan permanen. Makanya sebelum terjadi kerusakan tersebut terjadi dalam bentuk eksternal atau dalam bentuk fisik, kita bisa mengembalikan dulu ke suhu ruangan sebelum terjadi kerusakan yang kita bisa lihat secara eksternal dan melalui mata kita, visual kita. Nah, jadi dengan menggunakan lipidomik kita bisa menyetop terjadinya atau mengurangi terjadinya kerusakan secara permanen secara cepat. Oke, jadi itu salah satu peranan lipid yang bisa kita lihat. Lalu next kita lihat di sini. Nah, lipid itu tadi yang saya kasih contoh hanya fosfolipid salah satunya. Sekarang di sini saya bisa lihat, kita lihat ada triacylglyceride, lalu ada kolesterol. Itu adalah jenis-jenis dari si lipidnya. Dan itu masih banyak lagi. Nah, di sini dikatakan lipid itu dibagi menjadi 8 kategori, yang dimana saya sebut sebelumnya. Ada fatty acid, gliserolipid, gliserofosfolipid, lalu ada sphingolipid, sterolipid, lalu polipeptide. Nah, ini kategorinya ini 8 hanya dalam bentuk kelasnya. Lalu ada dibagi subkelas, lalu subkelas itu juga dibagi spesiesnya. Jadi sangat banyak yang harus kita teliti apa yang berperan penting pada saat terjadi perubahan lingkungan. Oke, ini kategorinya yang tadi saya katakan ada beberapa, ada 8, lalu nanti ini bentuk struktur eksempelnya, di mana ada yang berkaitan dengan OH, ada yang dengan CH4, lalu di sini ada subklasisnya, kita bisa lihat ya di tabel ini. Nah, secara garis besar yang ada di tanaman. Nah, lipid ini kan nggak hanya ada di tanaman, ada juga di darah manusia, ada di hewan. Nah, kalau yang ada di tanaman itu biasanya terdiri dari gliserolipid, sphingolipid, dan sterol. Nah, kalau gliserolipid seperti fosfolipid, galaktolipid, triacylglycerol, dan sulfolipid. Nah, ini mutlak ada di tanaman. Nah, seperti galaktolipid, kalau subkelasnya kita sebut MGDG, DGDG, TGDG, nah ini dia tidak akan kita temukan di manusia karena dia beradanya adalah di tilakoid. Dia hanya ada di membran lipid yang ada di tanaman. Jadi kita tidak akan menemukannya di darah, di manusia ataupun di hewan. Nah, sphingolipid dia ada di hewan dan ada di manusia. Nah, untuk sterol biasanya itu yang plant sterolnya aja ada beta-sitosterol, ada kamfosterol, dan stigmasterol. Nah, sterol ini juga banyak jenisnya. Ada sterol yang hanya ada di hewan atau manusia, lalu ada sterol juga ada di tumbuhan. Tapi yang khusus ada di tumbuhan adalah beta-sitosterol, kamfosterol, stigmasterol. Jadi kalau makanan-makanan yang berasal dari tanaman, dia akan ada yang namanya fitosterol. Oke, setelah kita mengenal klasifikasi dari membran lipid yang ada di tanaman, kita bisa lihat pengaplikasian lipidomik pada bidang pertanian. Jadi saya mencoba membuat tabel, jadi apa saja sih dan tahun berapa saja yang telah menggunakan lipidomik untuk mengidentifikasi produk-produk pertanian. Contohnya untuk geographical origin. Nah, untuk di sini pada tahun 2013 telah dimulai itu menggunakan almond, di mana di sini kita menggunakan screening, rapid screening. Di sini dia mau melihat di mana almondnya yang berasal dari daerah mana. Nah, di sini dia melihat bahwanya fosfolipid yang terlihat pada sampel almond tersebut yang bisa membedakan asal dari almond tersebut. Lalu untuk Arabica, kopi Arabica. Mungkin adik-adik suka minum kopi ya. Nah, biasanya ada yang suka blend 50% antara Robusta dan Arabica. Ada yang suka blendnya hanya 10% Robusta, Arabicanya 90%. Nah, Sisimotti di tahun 2016 sudah mencoba menggunakan subjek Arabica sehingga dia bisa melihat apakah
kopi dalam kemasan tersebut dia ngeblend 10% robusta kopi atau dia murni dari arabica kopi. Nah, di sini dia juga ngelihat apakah asal dari blend tersebut robustanya apakah dari daerah mana, dicampur dengan daerah mana. Nah, biasanya kita hanya mengetahui itu dari bentuk bijinya ataupun dari rasa dan aroma. Nah, sekarang kita ngelihat dari lipidomik, sisi lipidomiknya. Nah, di tahun 2015 itu mencoba melihat daun tembakau. Nah, daun tembakau ini dia mencoba memisahkan antara suatu daerah A dengan daerah B. Apakah berbeda nggak profilnya? Ternyata profilnya itu berbeda antara tembakau yang ditanam di daerah A dengan daerah B ternyata memiliki profiling yang berbeda. Karena kita ketahui juga unsur hara di suatu daerah juga memiliki unsur hara yang berbeda, ketinggian tempat juga itu mencerminkan nutrisi yang berbeda. Jika kita hanya melihat dengan mata, mungkin kita tidak mengetahui, oh ya ternyata contohnya daun tembakau dari Aceh itu berbeda dengan daun tembakau yang ada di Jember misalnya. Kalau dari mata mungkin kita nggak bisa melihatnya, tapi dengan menggunakan epidemic profiling kita bisa membedakannya. Lalu untuk pemalsuan atau adulteration, nah di sini ada case di tahun 2017 bahwasanya antara goat milk, soy milk, berarti antara dari susu kambing, susu kedelai, bovine milk itu terkadang di lapangan ada yang mencampurnya. Nah, ketika dicampur kita mau minum susu, apalagi susu bubuk ya, itu mungkin kita nggak tahu ya ini dia susu murni sapi apa enggak, apakah ini susu kambing apa enggak, itu kita nggak tahu. Yang kita percaya adalah kotaknya, kemasannya. Ketika kemasannya menyatakan, oke, ini adalah susu sapi murni, kita percaya. Ketika kita rasakan, itu juga kita nggak bisa teridentifikasi, karena pada umumnya juga susu-susu bubuk ya, itu udah ada campuran gulanya pada umumnya, dan rasa. Nah, itu sangat susah untuk membedakan di lidah ataupun aroma. Nah, menggunakan lipidomik kita bisa memisahkannya, menggunakan susunan dari komposisi lipidomik tersebut yang karena berhubungan dengan lipid, kita bisa membedakan mana yang dicampur, mana yang tidak, mana yang murni. Jadi itu telah dilakukan di tahun 2017. Nah, tentang minyak juga, karena kita pasti suka tentang olive oil ya, karena olive oil itu sehat. Nah, kita doubtful, apakah ini olive oilnya asli apa enggak? Nah, juga ada beberapa case bahwasanya olive oil yang ada di pasaran ternyata enggak murni olive oil. Dia ternyata ada campuran dari hazelnut oil. Nah, bagaimana caranya kita men-solve permasalahan tersebut? Digunakanlah lipidomik. Karena ketika yang seperti susu tadi, ketika kita goreng itu olive oil, kita nggak tahu apakah ini murni 100%, walaupun di kemasan dibilang 100%, bisa terjadi pemalsuan kan ya. Nah, kita bisa menggunakan lipidomik itu. Nah, gitu juga gandum. Nah, ada gandum yang murni atau di blended. Lalu juga ini susu juga. Jadi case-case yang terjadi di pasaran banyak itu memalsukan madu, susu, minyak, yang olive oil ya, yang mahal, lalu gandum, itu banyak terjadi pemalsuan. Nah, pemalsuan ini bisa kita ungkap dengan menggunakan lipidomik yang ada saat sekarang ini. Lalu aplikasi yang lainnya, contohnya processing dan penyimpanan. Pada saat proses walnut atau kacang walnut ini, kita juga bisa melihatnya perbedaannya, apakah prosesnya sesuai dengan yang kita ingin atau tidak. Karena juga proses walnut membuat kacang tersebut itu juga dipengaruhi oleh perubahan suhu yang tinggi, dia juga mengakibatkan aroma yang tidak baik. Lalu untuk yang di bidang pertanian yang lainnya seperti kerusakan dingin, kerusakan beku, kerusakan panas, dan kesegaran. Nah, pada tahun terakhir yang tentang lipidomik yaitu di tahun 2023, di mana kita mencoba menemukan menemukan marker atau profiling dari lipidomik ini untuk bisa memisahkan mana kubis yang segar dan tidak segar. Karena kita ketahui kubis itu dia berlayer ya, berlapis-lapis. Nah, ketika kubis itu sudah mulai layu,
banyak di pasaran itu dia membuka karena lapisan yang lain, misalnya lapisan terluar, berarti dia buka lapisan terluar lalu dia jual lagi ke kita. Nah, kita kadang tidak tahu apakah ini benar-benar segar atau dia sudah dibuka di lapisan yang rusaknya saja lalu dijual sama kita. Artinya itu tidak segar ya. Artinya itu mungkin kemungkinan udah 2 minggu setelah panen. Nah, itu banyak permasalahannya juga. Nah, untuk perusahaan yang lebih besar, contohnya misalnya dia akan menggunakan kubis ini untuk menjadikan kubis potong. Nah, itu juga permasalahannya. Jika ternyata dia tidak segar, ternyata udah 2 minggu setelah disimpan, berarti kubis potongnya juga umurnya menjadi pendek ya, karena telah menggunakan bahan utama yang sudah tidak segar. Tapi jika kita bisa mengidentifikasi, oh ini segar, ini udah nggak segar. Kalau dari mata susah ya membedakannya, karena karena yang penjualnya sudah membuang lapisan yang terluarnya yang sudah kelihatan layu, padahal lapisan dalamnya masih segar. Nah, jadi kita mengidentifikasinya menggunakan lipidomik, karena kita mendapatkan hasilnya, kita bisa memisahkan antara yang segar dan tidak segar, di mana yang berdasarkan pengukuran chemical yang lainnya seperti asam askorbat itu dia tidak terlalu berubah, tapi ternyata menggunakan lipidomik kita bisa melakukan pemisahannya. Oke, ini contoh-contoh pengaplikasian lipidomik pada bidang pertanian, produk-produk pertanian. Nah, setelah kita mengetahui, oh ya manfaatnya ternyata bisa untuk melakukan hal tersebut, berarti apa aja sih jika kita ingin melakukannya di dalam penelitian adik-adik nantinya, berarti tahap-tahapannya apa aja? Nah, itu banyak. Kita banyak melakukannya, ada 2 tahap, di mana jika kita menggunakan bahan yang bisa kita simpan terlebih dahulu atau bahan yang harus kita gunakan secara langsung, kita bisa memotong bagiannya. Ini bagian yang A-nya, lalu kita deteksi. Nah, jika kita produk segar, tapi kita nggak ingin melakukannya secara langsung, kita bisa melakukannya, kita grinding dulu, atau kita bubukkan dia. Kita bubukkan secara dingin, lalu kita kasih liquid nitrogen, karena liquid nitrogen itu sangat dingin ya, bisa per detik bisa mencapai -30. Jadi kita bubukkan bahan segarnya, contohnya di sini jeruk. Nah, untuk untuk menghentikan proses metabolisme sementara, berarti kita harus menggrindingnya dengan cara dingin, lalu bisa menyimpannya di -80. Nanti misalnya ada yang punya waktu bulan depan, bisa dianalisis next. Karena kita sudah melakukannya, mendinginkan bahan kita tersebut, baru kita grinding, lalu kita masukkan ke proses ekstraksi. Setelah ekstraksi baru kita bisa deteksi menggunakan kromatografi, lalu kita bisa melakukan statistical analysis untuk bisa mengidentifikasi marker mana yang penting, lalu kita bisa memisahkan mana yang segar atau tidak segar, mana yang ada terjadi pemalsuan atau tidak ada pemalsuan. Oke, ini tahapan skematik ilustrasinya. Nah, yang pastinya kita melakukan sampel preparasi, lalu di sini kita menggunakan, untuk mendeteksinya kita membutuhkan mass spektrometri, lalu kita membutuhkan statistical analysis atau data-data analisis, lalu menginterpretasikannya. Oke, dalam menganalisis data-data dalam analisis menggunakan mass spektro itu ada terbagi antara targeted dan untargeted. Maksudnya di targeted adalah kita mengetahui, oke, ternyata di tanaman atau di suatu produk, contohnya di tepung-tepungan. Di tepung-tepungan ini yang krusial apa pada saat pemalsuan? Berarti kan dia dari tanaman. Nah, dari tanaman berarti ada 3 kelompok tadi. Berarti kita mencoba men-setnya dengan sebaik mungkin. Itu kita sebut sebagai targeted. Sedangkan untargeted kita blind. Jadi kita tidak menargetkan siapa yang akan kita deteksi di sana, yang akan kita screening. Jadi kita sebut sebagai untargeted. Oke, kita lihat secara textbooknya. Pendekatan lipidomik berbasis MS. Nah, biasanya untuk lipidomik kita sebut sebagai alat yang akan kita gunakan itu berbasis mass spectrometry, karena untuk bisa memisahkan antara jaringan-jaringan atau antara lipid-lipid yang menyusun membran tersebut, kita membutuhkan mass spektrometri karena kita memisahkan berdasarkan berat masanya.
Nah, di sini kita bisa menggunakan untuk memperkenalkannya supaya adik-adik jika adik-adik ingin mendalami lipidomik, kita bisa menggunakan yang namanya triple quadrupole. Lalu kita bisa memilih mode-nya, ada neutral loss scanning, ada product ion scanning, ada multiple reaction monitor. Nah, kenapa kita sebut targeted? Karena di dalam product ion scanning atau multiple reaction monitoring ini atau MRM, kita men-set mana Q1, Q2, Q3-nya. Artinya adalah yang tadi saya bilang, seperti fosfolipid tadi ada kepala, ada kakinya. Nah, kita coba mengidentifikasi mana sih yang rambutnya si PA321, mana kakinya. Jadi kita mencoba mengidentifikasi apakah itu si PA321 yang bisa menjadi penanda ketika produk kita itu murni atau tidak murni. Ketika produk kita itu udah rusak atau tidak rusak. Nah, disinilah kita menargetkannya di MRM ini, di jendelanya. Jadi jendelanya kita set. Oke, nah targeted ini mungkin ini jenis-jenis neutral loss yang bisa kita set di ion positifnya. Lalu yang untargeted, nah untargeted ini biasanya kita menggunakan alat yang kita sebut high resolution MS atau HRMS seperti time of flight, orbit trap, Fourier transfer ion cyclotron resonance, itu sering digunakan untuk untargeted. Karena yang namanya untargeted berarti kita membutuhkan resolusi yang lebih tinggi. Karena kita blind finding ya, kita nggak tahu apa target kita nggak tahu apa yang akan kita pilih. Jadi kita benar-benar memprofiling secara buta. Nah, jadi membutuhkan resolusi yang lebih tinggi sehingga time of flight, orbit trap, dan FTICR itu yang lebih proper untuk bisa kita gunakan jika kita ingin melakukan untargeted profiling lipidomik. Oke, nah ini bentuk jika kita menggunakan MS atau mass spectrometry, ini adalah komponen di dalam alat tersebut yang akan bekerja untuk bisa mendeteksi jenis lipid apa yang bisa menjadi marker atau menjadi penanda terhadap misalnya terhadap originnya atau terhadap pemalsuan yang terjadi. Nah, siapa yang menjadi penanda? Kita bisa menggunakan mass-based analytical platform, di mana kita bisa lihat di sini ada terdiri dari Q1, Q2, dan Q3. Dan ini memiliki kerja sendiri-sendiri untuk bisa akhirnya dideteksi oleh monitor kita. Oke, kita lihat lebih dalam. Di sini kita menggunakan mass spectrometry dalam lipidomik karena dia one size fit all, artinya dia bisa dari ribuan 40.000 tersebut kita bisa menganalisisnya atau bisa mendeteksinya menggunakan si mass spectrometry ini. Oke, di sini ada liquid chromatografi. Nah, untuk pemisahan kita menggunakan HPLC atau liquid chromatography atau LC. Lalu untuk mengionisasi atau dalam si fosfolipid tersebut untuk memisahkan mana dia si kepala, mana dia si kaki, mana dia si rambutnya, matanya, hidungnya, itu kita ionisasi menggunakan ISI, APCI, dan API. Lalu untuk mass analyzer, setelah kita ion dia, kita pisahkan, baru kita ukur berat masanya. Jadi kita untuk mengukur berat masanya kita menggunakan triple quadrupole ion trap ataupun hybrid. Setelah hal tersebut dilakukan, diionisasi, dipecah molekulnya, lalu dihitung berat masanya, maka bisa kita mendeteksi, oh ya ternyata itu adalah si A, ternyata itu adalah si B yang bisa menjadi penanda saat ingin memisahkan mana yang palsu, mana yang tidak, mana yang murni yang tidak, mana yang 10% Arabica, dan yang selainnya itu kita lihat apa komposisinya, itu baru bisa kita deteksi. Oke, dalam menggunakan MS ada yang dinyatakan sebagai kita bisa menggunakan direct infusion, di mana direct infusion ini itu lebih manual. Kita menginjeknya satu persatu, jadi kita harus full ada di dalam ada di depan alatnya. Lalu ada chromatographic separation mass spectrometry. Nah, kalau chromatographic ini dia ada ruangan roomnya, jadi kita bisa ninggalin sampel. Jika kita dalam penelitian ada 70 sampel, ada 200 sampel, kita bisa tinggalkan itu, lalu kita set jendelanya, dia akan bekerja sendiri. Jadi kita nggak perlu full ada di depan alatnya.
Lalu ada ion mobility mass spectro, ada mass spectro imaging. Nah, ion mobility itu hampir sama dengan kromatografi. Kalau mass spectro imaging dia itu menggunakan tambahan gambar, pendeteksian secara gambar. Oke, nah ini tadi skemanya, diionisasi dulu menggunakan Esi, Maldi, lalu diseparasi by MZ atau diseparasi by masanya. Nah, separasinya itu ada 2 kali. Ada separasi by prekursor ion dan separasi by produk ion. Nah, kita sebut prekursor ion ini adalah ibunya. Nah, kadang kita mendeteksi, oke, dalam suatu keluarga pasti ada ibu, ada ayah, dan ada anaknya. Nah, di dalam kelas lipid itu juga ada ibu, ayah, dan anak. Gimana sih cara kita mendeteksinya? Makanya ada pemisahan prekursornya dulu, baru produk ionnya, sehingga kita bisa mendeteksi dan mengetahui itu apa. Oke, di sini kita lihat ya secara detailnya lagi di MS2-nya, karena ada MS. Kalau tandemnya double berarti MS-MS, kalau triple berarti MS-MS-MS. Nah, kelengkapannya itu tergantung pada harga alatnya juga. Jadi semakin lengkap atau semakin high quality alatnya, berarti harga alatnya semakin mahal. Dan untuk kita ketahui, untuk satu alat LC-MS-MS aja, tandem MS, itu bisa sampai triliunan, apalagi yang triple MS. Nah, di sini kita lihat ada yang namanya Q0, Q1, Q2, dan Q3. Nah, di sini kita juga berhubungan tentang elektronnya. Jadi ada positif dan negatifnya, lalu ada hidrogennya. Nah, di Q2 itu baru menyelek ionnya. Di Q3 barulah anak ionnya yang akan kita identifikasi. Nah, untuk dalam polusi atau dalam memilih ion juga, itu kita membutuhkan suatu energi di dalam alatnya, di mana di sini kita sebut ada energi potensial, ada depotensial, ada CEP, CXP. Jadi banyak energi yang harus kita set pada saat ingin mengkolusi si molekul-molekul tersebut. Karena kita ingin memisahkan molekul tersebut dari jenis-jenis ribuan lipid yang ada. Nah, ini contoh dari apa ya? Ini adalah penggunaan MRM. MRM adalah yang targeted. Nah, di sini kalau contoh kita, jika dia ingin menggunakan lipidomic analysis menggunakan targeted, berarti kita harus men-set mana Q1, mana Q3. Artinya adalah mana induknya. Induknya artinya total dari keseluruhan kepala, kaki, dan tangan. Lalu kita juga men-set Q3-nya. Q3 itu adalah hanya bagian kecilnya, inductor ionnya atau anaknya. Anaknya misalnya hidung dan matanya saja, atau rambut dan kakinya saja, rambut dan tangannya saja. Nah, itu kita set di Q3. Nah, contohnya di sini ada PC161 dengan 221, artinya ini ada kaki kiri dan kaki kanannya. Lalu ada contohnya PC 18.0, artinya itu kemungkinan adalah kaki kiri dan kaki kanannya. Jadi total keseluruhannya berapa? Itu adalah 36. Jadi PC 36. Berarti kalau ada disebutkan PC 36, artinya itu adalah total keseluruhan dari kepala, kaki kiri, dan kaki kanannya. Jika 18.0, berarti itu udah spesifik. Kita sebut biasanya spesies. Nah, yang DP, EP, CE, CXP ini adalah energi yang dibutuhkan untuk bisa mengkolusi atau memisahkan molekul-molekul tersebut. Nah, setelah kita men-setnya, lalu mendapatkan, oh ternyata yang terdeteksi adalah DG 18.0, 18.3. Berarti kaki kiri dan kaki kanan, atau kaki kanan dan kaki kirinya. Nah, kita harus melihat produk ion spektranya. Melihat, make sure lagi ke lipid maps istilahnya. Kita untuk make sure, lalu kita bisa lihat ini ibunya atau total keseluruhannya, yaitu ada 625. Lalu kita lihat komponen-komponen yang lainnya. Di 341 ini siapa? Oh, oke, 341 ini ternyata kombinasi antara produk setengah dari kepala dan setengah dari kaki kiri. Nah, yang lebih detailnya lagi adalah si 249. 249 ini, oh ternyata dia adalah milik 18.0 ketika dia bergabung dengan rangkapan CO rangkap atau double bond, di mana di sini losis H2O-nya. Oh, ternyata itu adalah milik si kaki kirinya. Lalu ada yang di 243, oh ternyata kita bisa menganalisis itu ada 18.3. Oh, ternyata itu adalah kaki kanannya yang dia losis H2O. Nah, yang 261, oh ternyata 18.3, kaki kanan yang dia hanya ada rangkapan
double bond dari C dan O. Nah, itu cara salah satu ingin mengidentifikasi dia itu apa. Karena di sini adalah kita lipidomi, kita tidak mengetahui dia apa yang ada di dalam membran kita. Jadi kita harus mengidentifikasi lebih awal terlebih dahulu. Oke, cukup pusing ya adik-adik ya ngelihatnya. Mungkin kalau lebih buat nggak pusingnya penelitinya kali ya. Oke, kita lihat data processing-nya. Nah, setelah kita dapat mindset-nya ini, itu belum selesai pekerjaan kita. Kita harus melakukan data processing. Nah, data processing itu kita butuh data mining. Nah, dalam memproses yang namanya kita menggunakan suatu alat, berarti masih ada noise-nya. Karena kita menggunakan spektro, berarti ada data-data yang noise, ada data yang tidak sebenarnya, ada data error-nya, mungkin karena proses ionisasi, atau proses pada saat kita ekstraksi, itu ada data-data yang error. Nah, kita butuh melakukan data mining. Kita butuh melakukan penghilangan noise, atau kita sebut sebagai data pretreatment, kita butuh filtering, kita butuh picking, butuh alignment dan normalisasi. Nah, kenapa kita butuh? Karena yang terdeteksi di alat tersebut tidak semuanya murni adalah embed dari si molekul tersebut. Ada data error kita sebut. Berarti kita butuh ngefilternya sehingga dapat, oh iya ternyata ini real datanya, bukan data error. Terus kita ada picking, kita harus make sure pick-nya, apakah ini real pick PA, PAG, atau PC atau tidak. Karena dia banyak jenisnya ya, tadi ada 8 klasifikasi. Nah, terus kita butuh memfragmentasi, setelah kita pre-treatment, barulah kita memfragmentasi pattern-nya, pattern dari lipid kelas tersebut. Nah, gimana caranya? Kita melihat lagi, merekonstruksi lagi spektrum-spektrum yang kita tangkap. Lalu udah kita fragmentasi pathway lagi, itu belum cukup. Kita belum bisa menarik data tersebut sehingga mengetahui, oh iya ternyata ini yang dipalsukan, yang tidak, ini yang murni atau yang blended, itu belum bisa. Nah, kita harus melakukan data analisis lagi. Kita harus melihat apa ya kecenderungan dari profiling yang ada yang telah kita tangkap. Nah, apa yang bisa kita gunakan untuk menganalisisnya? Ada yang kita sebut hierarchical clustering analysis. Nah, yang ada lihat nih ya, merah-merah kayak matrix ini itu namanya hierarchical clustering analysis. Nah, dengan merah-merah ini kita langsung ketahui, oke, oh ternyata LPC itu karena dia banyak merahnya, ternyata di treatment yang di sini itu dia tinggi. Oke, tinggi berarti mencerminkan apa? Oh, mencerminkan ternyata dia telah dicampur, makanya si LPC-nya tinggi. Jadi kita memahami tingkah laku atau profiling dari si masing-masing subclass atau kelas dari lipid tersebut. Nah, lalu ada namanya PCA, PLSDA. Nah, PCA, PLSDA kita bisa lihat di gambar A ya. Nah, itu bisa memisahkan, oke, antara yang merah dan biru. Oh, ternyata lipidomi kita berhasil karena berhasil memisahkan antara yang murni 100% madu atau madu yang dicampur dengan jelly. Oh, ternyata dia terpisah. Lalu ada namanya PLSR dan OPLS. Nah, PLSR ini untuk mengetahui variabel important projection-nya. Nah, yang mana sih yang paling dari ribuan 40.000, tidak mungkin semuanya itu yang important. Nah, terkadang di lipid uniknya adalah contohnya PC. PC ini mungkin banyak terdeteksi, tapi belum tentu menjadi marker. Bisa jadi markernya atau penanda kepalsuan dari produk itu tersebut adalah TAG. Walaupun komposisinya atau jumlahnya sangat sedikit terdeteksi, tapi dialah yang krusial atau dialah yang sangat penting untuk bisa menjadi penanda kemurnian dari suatu produk kita. Oke, berarti kita butuh tahapan-tahapan mining ya, yang sangat panjang untuk bisa mendapatkan suatu data yang valid. Oke, ini mungkin salah satu contoh dari saya ambil dari paper saya, tadi itu yang generalnya. Ini paper pertama saya tentang metabolomik, lalu paper kedua saya tentang lipidomic profiling untuk mengakses, untuk menilai kesegaran pada kubis yang disimpan. Nah, di sini dari penelitian yang saya lakukan ternyata saya bisa mendeteksi 170 ion feature yang bisa terpercaya. Jadi 40 dari saya set dari 800, bukan 800, dari 1.200 jenis ion atau jenis spesies yang saya set, ternyata yang bisa terpercaya untuk bisa
eksis di dalam bahan saya itu adalah 170 ion feature. Jadi kita bayangkan dari sekian banyak yang di-set, ternyata yang bisa terpercaya untuk bisa memisahkan si kubis tersebut dari yang segar dan tidak segar hanya 170 ion feature. Itu menggunakan data mining pretreatment tadi. Lalu dari 170 feature, saya mau melihat tingkah laku dari spesies tersebut. Bagaimana kita melihatnya? Kita profile dia menggunakan yang namanya saya bilang hierarchical clustering. Nah, adik-adik lihat di sini, kita lihat ini karena dia kesegaran, tingkat kesegaran berarti berhubungan dengan umur penyimpanan. Umur penyimpanan di sini, karena umur penyimpanan itu di pasca panen sangat jauh hubungannya dengan perubahan metabolomik, jadi saya hubungkan dengan respirasi. Karena respirasi itu memicu proses terjadinya metabolisme yang cepat atau lambat. Itu sejak apanya ya, linknya. Jadi di sini saya mau mencoba melingkan antara respirasi yang terjadi di buah segar tersebut dengan tingkah laku lipidnya. Ternyata di kelas TG atau triacylglycerid dan sterol itu memiliki tingkah yang dia memiliki tingkah laku semakin meningkat pada saat respirasi semakin meningkat atau total accumulation production semakin meningkat. Sedangkan kelas lainnya atau subkelas lainnya seperti fosfolipid, gliserolipid dan lain-lainnya itu dia memiliki tingkah laku menurun. Nah, kita bisa melihat pattern-nya atau tingkah lakunya itu dari hierarchical clustering. Tidak bisa kita lihat dari plottingan yang lain, tapi dari hanya hierarchical clustering yang bisa melihat perubahan tingkah lakunya selama proses penyimpanan. Oke, setelah itu, setelah kita mengetahui tingkah lakunya, makanya setelah itu kita coba memprediksi. Nah, apa sih yang digunakan untuk prediksi? Saya di sini memilih memprediksi karena di sini mau memprediksi apakah dia segar atau tidak segar. Saya tidak mau mengklasifikasinya karena saya ingin memprediksinya. Jadi saya membuat model menggunakan PLSR. Nah, kita buat PLSR. Apakah model atau 170 ion itu bisa terpercaya atau enggak, akurat apa enggak? Ternyata berdasarkan model dia bisa terpercaya. Yaitu dia menggunakan kita melihat terpercaya atau tidak percayanya menggunakan PLSR dengan melihat R²Y dan Q²Y. Lalu setelah kita lihat dia oke, model kita valid, artinya 170 kandidat tersebut valid, bisa terpercaya. Oke, kita lakukanlah pemisahan. Nah, dari 170 itu, siapakah yang paling penting? Nggak mungkin ke 170-nya yang paling penting. Kalau ke 170 spesiesnya yang penting, kita pusing. Nggak bisa kita memisahkannya. Nah, kita scanning lagi. Nah, scanning menggunakan VAP value dan VAP score dan p-value. Nah, ternyata dari 170 itu hanya 5 kandidat, hanya 4 kandidat yang terpilih sehingga bisa membantu untuk memisahkan mana kubis yang segar dan tidak segar. Nah, ternyata itu dari gliserolipid, dari triacylglycerol, dan dari sitosterol. Nah, di sini dia adalah fitosterol ya, karena glikositosterol. Nah, 4 inilah yang nantinya terpilih yang akan menjadi penanda, oke, ini segar atau tidak segarnya. Oke, lalu dari 4 yang terpilih itu kita lihat pattern-nya gimana. Oh, ternyata kalau dia nggak segar, yang banyak terkandung itu adalah glikositosterol dan TG, karena dia memiliki semakin meningkat kumulatif CO2 production, dia memiliki relative respon yang semakin tinggi. Sedangkan DG dia memiliki menurun. Jadi semakin tua si kubis, dia semakin sedikit eksis di kubis tersebut. Jadi kita bisa melihat ini. Jadi jika nantinya saya ingin mengembangkannya menjadi apa ya, real time pengukuran menggunakan telepon atau menggunakan ponsel smartphone, itu bisa kita men-set hanya 4 kandidat ini untuk menjadi penandanya. Berarti ada tugas lanjutannya yaitu melakukan kuantifikasi, karena ini masih semi kuantifikasi, jadi saya harus melakukan kuantitasi dulu untuk bisa mengetahui berapa mol dia ada di produk tersebut. Oke, setelah kita udah menemukan 4, kita nggak tenang aja setelah itu. Kita harus make sure lagi, berarti kita ngevalidasi lagi model tersebut menggunakan 4 marker yang setelah terpilih. Oh, ternyata setelah divalidasi, oke, R²-nya lebih dari 50%. Artinya adalah 4 kandidat tersebut mampu memprediksi tingkat kesegaran dari kubis selama penyimpanan.
Oke, mungkin itu saja pengetahuan yang ingin saya share untuk adik-adik pada hari ini. Saya kembalikan ke Pak Khairon. Baik, terima kasih Mbak Putri atas paparan materinya. Jadi sangat ini ya, sangat lengkap lengkap sekali apa yang disampaikan dan kita dapat insight baru bahwa ternyata lipid itu umumnya kita hanya eh, apa menggunakan atau mempelajari itu ya hanya sebatas misalkan pada fungsi-fungsinya, fungsi terhadap tubuh dan seterusnya. Ternyata dari materi hari ini itu kita bisa lihat bahwa mempelajari lipid itu ternyata kita bisa dapatkan sesuatu yang berbeda seperti geographical origin dan seterusnya. eh Mungkin kita masuk ke sesi yang berikutnya yaitu sesi diskusi. Bagi mahasiswa yang ingin bertanya bisa langsung raise hand ataupun menulis pada kolom chat nanti kita akan bacakan. Monggo silakan. Tadi juga sudah dijelaskan terkait alat-alat yang digunakan meskipun kalau alat-alat seperti itu ya kita biasanya sekedar tahu saja karena di lab itu juga nggak ada eh, apa LC yang liquid chromatograph yang ditandem dengan MS gitu ya. Kemudian MS-nya ada beberapa detektor begitu itu memang harus mau tidak mau belajar di luar begitu ya yang mungkin secara sumber daya itu harus secara sumber daya lebih mumpuni. Monggo silakan adik-adik yang mau bertanya khususnya Kak Ita, karena ini kan sudah dijelaskan tadi aplikasinya bagaimana pada agroindustri gitu ya atau pada produk-produk pertanian. Silakan. Masih pada bingung mungkin. Sepertinya begitu. Karena memang Oh, tapi for mm, information Pak, LCMS-MS sudah ada gitu, Pak. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa dari Jember pengen penelitian fokus ke situ, mungkin bisa kerja sama BRIN, karena BRIN udah ada oh LCMS-MS. iya brin banyak. Iya. IPB juga udah ada sekarang. BRIN, IPB. Mm. Ya, silakan eh adik-adik mahasiswa yang mau tanya ini masih eh shock atau gimana ini dengan materinya gitu ya. Tadi lengkap sebenarnya Terlalu yang berat ya adik-adik disampaikan. ya. Kayak Oke, Oh, saya Bu aja yang Indah. nanya dulu ya Pak. Saya Nggih, ini monggo Bu tadi Indah. ya saya. Saya juga ini mahasiswa angkatan 2021. Baik, Pak Choi, terima kasih dan Putri terima kasih. Wah, ini materinya menarik sekali ya. Saya tidak menyangka bahwa dengan kita mengetahui lipodomik kita bisa mengetahui tadi sudah disampaikan terkait apa namanya origin dari sebuah produk gitu. Karena kalau selama ini memang yang sering kita gunakan contohnya tadi untuk kopi gitu ya kan kita terutama mendeteksi cita rasa misalnya hanya dengan menggunakan organoleptik. Nah, pertanyaan saya Bu Putri, berarti kalau kita bisa mengenali origin dari sebuah produk itu dengan menggunakan lipodomik, kita juga berarti bisa mengclustering ya, bisa mengidentifikasi cita rasa, mengelompok-kelompokkan cita rasa itu juga menggunakan lipodomix kah? Misalnya tadi untuk produk kopi gitu ya. Mungkin itu yang pertanyaan yang pertama. Kemudian eh, jika ini diaplikasikan eh, berapa kira-kira biaya untuk per sampel yang di Indonesia ya kalau di Nakano Sensei Laboratory pasti gratis lah ya. Kalau di Indonesia berapa itu kira-kira? Terima kasih Bu Putri. Terima kasih Bu Winda atas pertanyaannya. Oke, yang biasanya secara manual kita pakai organoleptik lidah ya Pak, ya Bu Winda ya, atau aroma ya dari hidung. Nah, lipidomik ini dia bertugas menggantikan hal tersebut. Jadi yang biasanya hanya aroma, sekarang enggak membran penyusunnya, karena pastinya beda ketinggian
dia ketahanan dia terhadap suatu lingkungan itu beda ya, respon dia terhadap suatu lingkungan. Nah, karena respon dia beda sama kayak kulit kita. Nah, ada kulitnya kalau di ketinggian tuh putih-putih ya Bu ya. Terus di dekat pantai itu pasti agak eksotik karena kan dia tubuh kita atau membran kita, kulit kita mencoba membuat merespon atau melindungi dari perbedaan intensitas cahaya. Nah, jadi dia strukturnya berbeda. Nah, lipid ini struktur itu yang kita ingin pelajari komponennya. Jadi yang biasanya aroma, kita gantikan aroma tersebut hanya strukturnya. Maka kita bisa mengetahui perbedaan geographical origin. Karena adalah membran penyusunnya itu pasti biasanya itu berbeda. Karena hal lingkungan, karena lingkungan yang berbeda. Nah, kalau misalnya aroma, dari aroma manual ya, aroma manual menjadi aroma yang lebih kuantitatif. Itu biasanya kita pakai, ada sekarang cabang ilmunya baru lagi, itu namanya flavor. Dia di bidang metabolomik juga. Nah, dia disebut namanya flavor atau aromatik. Nah, itu lebih beda lagi, Bu. Nah, yang biasanya hanya pakai hidung, pakai lidah. Nah, sekarang aroma kan banyak tuh, ada yang alkoholiknya, ada penyusunnya ya dari metabolomik. Nah, dia itu ke arah metabolomik kalau ingin mempelajari tentang aroma. Tapi lipidomik adalah dia menggantikan peran perbedaan aroma tersebut dari penyusun membrannya. Gitu, Bu. Jadi kalau emang fokus dari aroma yang biasanya kita pakai tester manual, tapi kita ingin melakukan kuantitatif, itu jatuhnya ke flavor metabolomik jatuhnya, atau aroma metabolomik. Jadi lebih detail lagi kuantitatif, siapa sih sebenarnya yang menjadi pembeda antara origin A, Aceh, atau Maluku misalnya. Itu apa aroma khasnya yang biasa kita cuma tahu dari hidung aja, sekarang kita ganti menjadi volatil komponnya apa yang detailnya yang membedakannya. Nah, kalau lipidomik beda lagi tugasnya. Nah, untuk biaya biasanya itu satu sampel yang saya tahu di IPB itu sekitar 400-500 satu sampel. Itu satu sampel. Nah, biasanya kalau untuk lipidomik kita pasti butuh banyak perlakuan ya. Contohnya teman saya mencoba membedakan origin per pulau di Indonesia. Contohnya di Gayo, Pulau Sumatera dia ngambil 3 tempat, Gayo, lalu di Medan dan di Padang, lalu di Bali itu dia mencoba membedakan, itu dia membutuhkan berapa sampel? Ada 60 sampel. Jadi kalau kita ada 60 sampel, kita butuh 60 kali 500 atau 400 ribu per satu sampelnya. Karena kita butuh ulangan yang banyak. Kita minimum kita itu 5 ulangan. Kenapa kita butuh ulangan yang banyak? Karena yang saya bilang tadi, ketika kita melakukan pre-treatment atau eliminasi data, itu butuh ulangan yang banyak sehingga bisa membuat model yang baik, yang terpercaya. Siap, terima kasih. Silakan Pak Chai, saya Oke, kembalikan. jadi ini sambil nunggu mahasiswa aja ini ya, kita yang penasaran ini biasanya apa yang dosennya. Jadi kalau terkait dengan geographic origin ya, kita kan umumnya pakai apa yang salah satunya bisa pakai karbon isotop atau menggunakan yang lain. Nah, kalau di FTP itu kan umumnya kita suka melakukan rekayasa, ya. Rekayasa terhadap produk-produk. Misalkan kopi Gayo, kemudian kita rekayasa ini dengan ya secara biologis ataupun secara mekanis begitu, sehingga kita harapkan kopi Gayo itu punya ada rasa Gayonya, tapi juga misalkan ada flavor dari Kintamani misalkan dengan rekayasa tertentu. Nah, untuk tracing dari lipidnya itu apa masih bisa dideteksi ya, atau ada spesies khusus itu ya istilahnya, atau saya nggak tahu istilahnya kalau senyawanya apa gitu yang khusus yang punya Gayo itu ini gitu, sehingga ini yang perlu kita patenkan bahwa untuk kopi dengan aroma tertentu itu apa namanya, apa istilahnya itu ya, ya itu ya pokoknya khasnya yang Gayo itu gitu. Itu bisa nggak kalau dari lipidnya gitu?
Oke, terima kasih Pak pertanyaannya. Sejauh ini dari penelitian kopi yang udah saya baca itu mereka bisa karena yang saya bilang tadi Pak, karena suatu daerah itu memiliki perbedaan nutrisi alam yang berbeda kan ya Pak ya. Jadi membran penyusun kopi tersebut akan berbeda. Nah, jika kita adding sesuatu hal, nah berarti kan itu ada tambahan. Misalnya kita pengen ada rasa herbal ya Pak ya. Berarti kan rasa herbal itu kita ada tambahan komposisi sesuatu hal di dalamnya. Berarti kan ada tambahan membran-membran yang ada di dalam. Karena kan pasti komposisi itu kita pecah dari molekul-molekul yang ada membran-membran selnya pasti masih eksis di dalam hal tersebut kan Pak. Nah, biasanya itu kita bisa melihat perbedaannya dari komposisi atau struktur dari membran lipidnya. Jadi selama bahan kita memiliki membran, sel membran di dalamnya, itu kita insya Allah masih bisa memanfaatkan lipidomik. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Bu Putri. Mungkin yang lain mahasiswa, ini adik-adik mahasiswa angkatan berapapun terserah. Tanya, nggak usah takut. Makanya Tanyanya pada harus yang bagaimana. mulai apa sih worth it katanya gitu. Kembali lagi Pak, katanya iya lipidomik itu worth it untuk membedakan sesuatu katanya. Tapi permasalahannya itu Pak, karena dia large number, terus high resolusi kita butuhkan, errornya juga semakin besar Pak. Terus tingkah laku dari masing spesies itu juga berbagai macam. Itu yang kadang membuat peneliti juga masih misteri kayak gitu Pak. Mesti digali. Oke, ya artinya memang karena ini ilmu juga masih baru ya, sehingga banyak inilah apa perkembangan dan itu justru kalau bagi peneliti yang menarik di situ gitu. Semakin banyak hal Iya, yang ingin dicoba atau ingin diketahui. Nah, ini kalau Mbak Putri fokus ke situ banyak ini ya mungkin segera ini ke guru besar biasanya cepet. Kalau yang ilmu-ilmu baru itu biasanya gitu, kecenderungannya kan kita eh, apa lebih lebih ini ya untuk mencari celah untuk eh, apa namanya untuk publikasi atau yang lain. iya. Monggo Ditunggu Pak kerjasama dengan Bu Winda dan Pak Choi. ya Bu Indah ini yang lagi ini di copy beliaunya ini. Bisa nih Mbak. Makanya Habis kopi terus di paste. Boleh, boleh. Kita bisa lah. Apa namanya kita bekerja sama ya. Di Padang kan juga ada kopi ya, di Sumatera juga banyak kopi. Nah, kita juga di sini ada kopi. Nah, bisa kita tuh kolaborasikannya Pak Coy ya. Sip. ya bisa. Hmm. Ayo adik-adik, Ayo. monggo. Wah, ini barusan Daniel Hidayat menyalakan kamera langsung dimatikan loh. Nah, mungkin karena suasana liburan kali Bu. Jadi Iya, ini kayaknya begitu. catatannya udah lupa soalnya. Jadi idenya juga lupa karena lagi ditinggalkan itu di kos-kosan atau di mana gitu. Ayo Silakan silakan. gimana Pak Jaya? Ya, silakan tentang lipidomik. Nggak ada ini nggak anu semua. Atau tanya tentang pengolahan data gitu misalkan kan ada beberapa mahasiswa yang suka terhadap eh, apa Oh namanya ya. pengembangan Ya, pengolahan aplikasi datanya juga nggak hanya misalkan. untuk lipidomik kan Pak. Buat ilmu lain juga kepake kan Pak, kayak PCA, Betul. Iya. SA, statistik analisis lainnya itu nggak hanya untuk lipidomik, tapi untuk buat yang lain itu juga bisa kita gunakan. Itu kalau kalau dicermati menarik banyak hal yang bisa diambil tadi dari presentasinya Mbak Putri. Silakan. Satu aja, satulah paling enggak biar biar ini. Biasanya kalau ada yang mulai itu yang lainnya langsung langsung ini, langsung tanya biasanya kayak webinar-webinar kemarin gitu. Berarti ini Mbak Putri ini di mekanisasi ya apa teknik pertanian dan biosistem itu berarti ada kelompok risetnya juga ya terkait dengan ini ya apa apa ini masuknya di kelompok riset apa ini kalau
kalau ini atau Kita bidang ada ilmu apa? 3 di sini, Pak. Ada teknik tanah dan air, manajemen mesin pertanian, dan teknik pasca panen. Saya masuk ke pasca panen ini, Pak. Oh, teknik pasca panen. Karena ini juga masuk Iya. di teknologi pangan itu bisa masuk juga kan kalau kalau ilmu-ilmu Ya, seperti sebenarnya ini masuk. gitu. Jadi kita ada senior saya, senpai juga di lab yang sama dulu. Itu dia ada di TPHP malahan, di teknologi pengolahan hasil pangan menggunakan lipidomik ini, lipidomik dan metabolomik. Hmm, iya iya. Jadi Ya dia kalau bisa saya lihat digunakan di mana aja sih Pak eh, sebenarnya. ya kalau saya lihat ininya memang materi dan ininya ini kayaknya TPHP masuk ini gitu kan nggak harus di teknik pertanian TPHP begitu. industri juga masuk. Industri Benar-benar. ya industri nanti bisa. Jadi ya memang irisan itu kan cukup cukup ini ya cukup besar antar tiga prodi itu. Oke, eh tidak ada ini yang tanya. Wah ini kesempatan ini loh. Maksudnya kalau misalkan tanya lewat WA, lewat email itu kan nanti dijawabnya itu menunggu Mbak Putri ini ada kesempatan begitu. Kalau sekarang ini memang diluangkan waktunya untuk kalian bisa tanya langsung. Misalkan terkait apa lipidomi, kemudian apalah gitu. Ya ada ini. Kayaknya ini liburan beneran ini mahasiswa ini. Benar-benar. Oke lah, kalau memang tidak ada sih tidak masalah. Tapi yang jelas nanti dari apa penjelasan atau diskusi tadi dengan Mbak Putri, tentunya kita semua mendapat banyak referensi baru. Ya, saya pun juga baru tahu, oh ternyata ini bidang ilmu sendiri gitu ya yang dipelajari secara khusus terkait dengan dinding sel dan seterusnya. Dan bisa membuka ini kolaborasi ke depannya apabila memang memungkinkan untuk riset ya tidak hanya riset ya supaya bisa menjalin silaturahmi juga dengan Universitas Andalas bisa main ke sana gitu ya atau Mbak Putri bisa main ke sini secara langsung begitu untuk mempererat hubungan. Baik, kalau memang tidak ada ditanyakan lagi, saya pikir sudah sangat jelas tadi, runtut tadi itu mulai dari sejarah, kemudian prosesnya, aplikasinya, bagaimana data itu diolah, sampai prinsip dari alat yang digunakan, itu juga dijelaskan secara lengkap tadi, sehingga mungkin itu yang membuat mahasiswa, oh ya sudah jelas begitu untuk apa namanya informasi yang disampaikan ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya untuk sesi presentasi ini, sesi diskusi kali ini. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk waktu saya kembalikan kepada Bu Winda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Choi sudah mengantarkan eh, diskusi kita pada pagi hingga menjelang siang hari ini. Dan saya sampaikan terima kasih juga kepada Mbak Putri ya sudah menyampaikan tadi juga sama Pak Choi. Saya terpesona ini Pak Choi. Walaupun kami pernah bersama-sama di Gifu, tapi waktu itu Mbak Putri baru mulai studi, baru mulai belajar-belajar, belum tahu mau ngapain. Nah, ini ternyata pulang-pulang sudah punya segudang ini Pak Choi, luar biasa. Baik, mungkin kita tidak berpanjang-panjang. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Mbak Putri, semoga sukses dan ini menjadi peluang juga untuk kerjasama, apakah itu di dalam bidang Ya, riset maupun pembelajaran ke depannya. maaf Ini Mbak bisa juga Bu loh Pak Winda Coy kalau sebentar ya. misalnya kita Mau ada share kelas sebentar yang ini gimana? sekalian. Oh, Nggak silakan sekalian silakan. sekalian diskusi aja saya lupa tadi ini untuk Ya, saya ini kan ya, nanti saya kirimkan lewat Bu Winda saja untuk sertifikatnya secara eh, daring gitu. Karena hadirnya daring, jadi kita berikan juga secara digital. Mungkin itu saja, Bu Winda. baik. Wah, Terima kasih. Selamat begitu teman-teman dan Mbak Putri kita akhiri untuk
kuliah umum pada siang hari ini. Kita insya Allah bisa berjumpa di lain kesempatan, kembali bersilaturahmi dalam berbagai kegiatan yang lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Sampai kasih ketemu, banyak. Mbak Putri. Ya, Terima terima kasih kasih banyak waktunya. banyak waktunya Mbak Putri. Nah, Ini saya tutup bersamaan ya, atau kalau mau masih ngobrol ya nggak apa-apa. Ditutup aja nggak apa-apa. Tapi Ditutup ya. ngobrolnya, boleh nanti kita lanjut ngobrolnya, dia aja ya Pak ya. iya, ngobrolnya lebih seru di WA kali. Iya sih. Oke, terima kasih. Oke, oke, ya, saya Assalamualaikum. tutup. Waalaikumsalam.